Tunggul pohon itu sangat besar, kulit tua mengering, tubuh hangus hitam. Petir abadi terbang keluar dari waktu ke waktu. Adegan ini tampak sangat familiar, seolah-olah dia sudah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Pada saat itu, Si Hao tercengang. Dewa Willow. Nama ini langsung muncul di benaknya, langsung muncul. Tidak ada alasan lain, dia tiba-tiba memikirkan keberadaan yang tak tertandingi itu. Namun, Dewa Willow masih ada di dunia ini, seharusnya masih hidup, bukan pohon mati jenis ini. Akarnya telah menanam dirinya di tempat ini. Setelah tenang, Si Hao menggelengkan kepalanya. Senior, apakah ada legenda lain yang terkait dengannya? Si Hao bertanya. Ada. Ada desas-desus bahwa itu adalah Raja Abadi dengan prestasi luar biasa, kecakapan bertarungnya mengguncang yang lama dan menerangi yang baru. Selama pertempuran hari-hari terakhir, sebelumnya ia membantai jalan ke sisi lain dengan sendirinya, masuk dan keluar dari tempat itu 9 kali, bermandikan darah musuh. Ia berkelok-kelok melalui langit di atas dan bumi di bawah, membantai para dewa iblis asing hingga mereka dilanda teror. Ekspresi mereka berubah setiap kali mendengar namanya. Seorang eksentrik tua berbicara tentang hal-hal ini. Ini adalah pencapaian pohon abadi ini. Meskipun itu hanya legenda, tidak ada bukti di baliknya, itu tetap membuat orang terkejut. Masuk dan keluar 9 kali, seberapa menantang surga makhluk ini? Orang harus mengerti bahwa tempat itu hanyalah sumber teror besar, sebanding dengan 9 tanah kematian dunia bawah, tempat seseorang masuk tetapi tidak kembali. Sementara itu, makhluk ini dapat membantai jalan masuk dan keluar, membuat semua musuh buas itu merasa takut dan ngeri. Sayangnya, di era itu, jumlah ahli di kedua belah pihak tidak seimbang. Raja abadi tanpa akhir jatuh, Raja abadi reinkarnasi terbunuh, roh pelindung leluhur ini juga hanya bisa diam-diam jatuh, membuat orang-orang sedih dan penuh penyesalan. Pada saat itu, 9 surga 10 bumi telah jatuh ke tangan musuh, sepenuhnya dikalahkan. Pohon abadi itu tidak mau, bangkit dalam kemarahan dari keputusasaan, membantai jalannya ke sisi asing di lingkungan tempat seluruh dunia adalah musuh, melaksanakan pertempuran terakhir dalam hidupnya. Setelah kecemerlangan yang menyilaukan, ada kegelapan abadi, yang berakhir dengan kematian. Itu sudah meramalkan jenis hasil ini untuk dirinya sendiri. Apakah itu benar-benar meninggal? Dewa diasingkan angkat bicara, matanya memperlihatkan cahaya ilahi. Para ahli muda di sini tidak bisa tenang. Peristiwa masa lalu dan tokoh-tokoh terhormat semuanya kehilangan nyawa mereka setelah menunjukkan kecemerlangan mereka, menuju kematian dalam perang yang kejam. Itu membuat mereka semua kecewa dan frustrasi, emosi mereka naik turun. Ada yang mengatakan bahwa bagi pohon abadi yang telah mengalami 1000 kesengsaraan tanpa hancur, kematian mungkin bukanlah titik akhir. Karena selalu ada yang mengatakan bahwa pohon itu mungkin telah memutuskan masa lalu, meninggalkan tubuh abadi masa lalunya yang tak tertandingi, memulai kembali sekali lagi di dunia luar dari sebuah benih. Pohon itu pergi mencari sumber rahasia pihak asing, untuk menjelajahi asal-usul teror besar. Terlebih lagi, suatu hari, jika ia menelusuri kembali ingatannya ke hulu, mengingat sepenuhnya masalah-masalah immortal ancient, ia akan kembali, menyelesaikan kelahiran kembali. Bahkan sebagai sosok tingkat fosil yang hidup, ia masih sangat bersemangat ketika berbicara tentang pohon abadi ini. Ada yang lain yang mengatakan bahwa ini hanyalah jenis keinginan sempurna dari makhluk generasi selanjutnya, berharap agar pohon itu masih hidup, agar pohon itu tidak jatuh dalam pertempuran, bahwa kenyataan itu kejam, pohon itu sudah mati. Orang tua eksentrik lainnya menambahkan, "Haha, kami menyambut teman-teman Dao. Apakah ini bakat luar biasa dari generasi baru? Seperti yang diharapkan, kalian semua adalah raksasa di antara manusia." Ada orang-orang yang berjalan mendekat dari kejauhan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang usianya tidak dapat dilihat, semuanya humanoid, tetapi membawa ciri-ciri dari spesies lain, misalnya, tanduk, sayap dewa, dan hal-hal lainnya. Orang-orang eksentrik tua menyambut mereka, kedua belah pihak sangat sopan. Mereka semua adalah ahli hebat, meskipun orang-orang itu tampak setengah baya, perubahan besar di mata mereka mengungkapkan bahwa usia mereka sebenarnya sangat mengerikan. Orang-orang itu membawa semua orang ke hamparan bumi suci. Kabut warna-warni melonjak, bangunan-bangunan muncul di sini dalam jumlah besar. Air terjun perak jatuh dari gunung-gunung dewa, burung bangau abadi terbang di atas, seolah-olah mereka tiba di wilayah abadi.
Mereka langsung tiba di istana tembaga. Itu sangat besar, setidaknya setinggi 1000 sang, di dalamnya mengambang lonceng besar. Suara lonceng terdengar, suara dewa bergema, bepergian entah berapa puluh ribu li. Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Mereka hanyalah generasi muda, bagaimana lonceng ini bisa digunakan? Seorang eksentrik tua buru-buru berkata. Jangan khawatir, kami mengerti apa yang pantas, hanya akan membunyikan bel sekali untuk memberitahu berbagai klan agar datang dan menyapa bakat surgawi generasi muda mereka. Ini adalah penghormatan yang besar bagi mereka, sepadan bagi mereka untuk melakukan perjalanan. Seorang pria parubaya dengan sepasang sayap perak di punggungnya berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, tempat ini menjadi penuh dengan aktivitas. Garis demi garis cahaya yang mengalir muncul, merobek langit. Ada beberapa yang secara langsung membuka gerbang spasial di kota, langsung melangkahi. Haha, 11R dari klanku telah datang. Aku sudah mendengar sejak lama bahwa kau akan datang, tidak pernah menyangka kita akan bertemu hari ini. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari gerbang spasial, rambut peraknya jatuh seperti air terjun. Dia berjalan menuju Wangxi, tertawa terus-menerus, suaranya bahkan membuat ruang terdistorsi. Ini adalah ahli yang sangat kuat, kekuatannya sangat dalam, mampu menunjukkan penghinaan kepada semua orang. Dia, tanpa diragukan lagi, seseorang dari keluarga Wang, terlebih lagi salah satu individu mereka yang sangat penting. Dia adalah putra tertua Wang Da, statusnya sangat tinggi di keluarga Wang. Leluhur tua, mengapa dirimu yang terhormat datang? Wangxi buru-buru membungkuk memberi hormat. Meskipun dia adalah keturunan dari garis keturunan 9 Wang, ketika dia melihat anggota keluarga ini dengan status yang sangat tinggi, dia tetap harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Tentu saja untuk menyambut gadis kebanggaan surga dari klanku. Lihat, bukankah klan lain juga seperti ini? Ada klan kuat yang datang untuk menyambut kalian semua. Leluhur tua keluarga Wang, Wang Changhe tertawa. Kemudian, Wang Changhe menatap ke arah Jin Zhan, berkata, layak menjadi kilin abadi keluarga Jin, tulang dao bakat abadi, ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi di bawah surga, menaklukkan semua lawan di surga. Dengan mempercayakan Wangxi kepadamu, kami juga bisa bersantai. Senior terlalu murah hati dengan pujianmu, generasi muda ini tidak berani menerima kehormatan seperti itu. Jin Zhan tersenyum, juga menunjukkan tindakan hormat. Siapa yang tidak berani menerima? Dengan bakatmu, terlebih lagi jenis kepercayaan diri ini, sapu bersih semua lawan, langsung taklukkan semua yang tidak menerima. Kamu harus memiliki jenis dominasi ini, kata Wang Changhe. King Yi, Cao Yusheng dan yang lainnya semua membalas. Apakah orang ini melakukan ini dengan sengaja, mengangkat Jin Zhan untuk menargetkan Si Hao? Wang Changhe tidak menatap Si Hao. Hanya saja, ketika dia menoleh, sedikit rasa dingin melintas di kedalaman pupilnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Keluarga Wang memiliki 100.000 prajurit elit di sini. 5 naga dibuang di sini, kekuatan ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat besar. Sebuah dong terdengar. Sebuah kaki besar turun dari atas, ini adalah raksasa, datang ke sini untuk menyambut generasi mudanya, raksasa emas muda. Segera setelah itu, gerbang spasial lain muncul. Beberapa orang dari keluarga umur panjang berjalan, tiba di hadapan Lan Xian, Qi Gu, Yi, dan yang lainnya. Hong. Kali ini, sebuah gerbang ilahi muncul, beberapa tetua berjalan keluar untuk menyambut Raja Langit Kecil. Asal-usulnya terlalu besar, beberapa ahli tingkat atas datang secara pribadi. Teman-teman lama, kalian semua harus pergi, sudah cukup bagi klan untuk membimbing murid-murid mereka sendiri. Ayo pergi dan mengenang masa lalu. Orang yang memukul bel besar membawa beberapa orang eksentrik pergi. Kereta perang bergemuruh. Orang-orang keluarga Jin muncul, benar-benar menggunakan 9 binatang suci yang berbeda untuk menarik kereta perang, masing-masing dari mereka membuat para ahli dari semua sisi merasa khawatir. Mereka semua adalah makhluk yang sangat ganas. Mereka menyambut Jin Zhan, pertunjukan kemewahan yang sangat hebat. Bajingan, siapa yang datang untuk menyambutku? Siapa yang tahu di mana tuanku tidur? Surga tahu berapa tahun lagi dia masih akan tidur. Cao Yusheng berkata dengan pelan. Ketika dia melihat klan menerima murid-murid mereka, dia merasa sangat tidak berdaya. Kemudian, bahkan King Yi, Yu Chen, penyihir, dan yang lainnya meminta orang-orang dari warisan mereka untuk datang menyambut mereka,
Karena ada dao penyembuhan surga dan dao pemutus langit di 9 surga di atas, semuanya adalah warisan umur panjang. Sekte penyembuhan surga dan sekte pemutus langit di alam bawah adalah cabang mereka yang kuat. Kemudian, bahkan Changgongyan dan gadis naga yang lebih rendah meminta orang-orang untuk datang menyambut mereka. Yang satu adalah murid dari sekte kuno, yang lainnya adalah pewaris istana naga bawah air. Kemudian, monster tua lainnya muncul, membuat semua orang di tempat kejadian merasa waspada. Beberapa ahli klan besar mengundurkan diri. Orang ini langsung menyambut Raja 10 Mahkota Tianzi. Tidak heran, dia sebenarnya adalah pewaris orang tua ini. Seseorang menghela napas pelan. Asal-usul orang tua ini terlalu hebat, orang legendaris, seperti naga yang hanya memperlihatkan kepalanya, bukan ekornya. Dia datang dari 9 surga di atas, tetapi dia selalu tinggal di Imperial Pass. Kekuatannya mengerikan, ada orang yang mengatakan bahwa dia mungkin keturunan naga sejati. Mengapa aku merasa kita benar-benar miskin, bahwa mungkin tidak ada yang datang untuk menyambut kita? Cao Yusheng bergumam kepada Si Hao, ekspresinya sangat malu. Mereka dengan sopan menolak undangan kelinci giok bulan, Changgongyan, King Yi, dan yang lainnya, tidak pergi bersama mereka. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa mungkin tidak ada seorang pun di sini untuk menyambut mereka. Hong! Suara keras terdengar. Ada makhluk kuat yang muncul, datang untuk menyambut Raja 6 Mahkota Ningchuan. Gadis ini benar-benar tidak sederhana, memiliki sosok yang hebat untuk datang menyambutnya. Cao Yusheng mengeluh tentang perlakuan yang tidak adil. Selama proses ini, kelompok demi kelompok makhluk muncul, datang untuk menyambut murid-murid klan mereka. Bahkan setelah menemukan keturunan mereka, ada banyak ahli yang tidak pergi dengan tergesa-gesa. Sutuo yang agung, Putri Yaoyu, dan yang lainnya semuanya memiliki ahli yang datang menyambut mereka. Pada akhirnya, hanya ada sekelompok kecil ahli yang tidak memiliki anggota klan yang datang untuk menyambut mereka, di antaranya termasuk Cao Yusheng, Si Hao, dan bahkan Si dan Qin Hao. Hehe, bukankah itu 3 saudara klan batu? Seperti yang diduga, tidak ada yang datang untuk menyambut mereka. Saat ini, seseorang tertawa. Siapa yang mengatakan itu? Apa yang ingin kau katakan? Qin Hao kehilangan ketenangannya, bertanya dengan keras, mencari orang yang mengatakan ini. Wang Changhe dari keluarga Wang tertawa dingin. Dia menatap Huang, berkata, Wu, ternyata generasi muda ini adalah sisa-sisa kejahatan klan batu, keturunan darah pendosa, namun baru-baru ini kau masih berani menimbulkan masalah seperti itu, sangat sombong. Baru hari ini kami mengetahui bahwa pijakanmu tidak begitu lurus, memiliki masalah besar. Cukup banyak orang melihat ke atas, menatap ketiga saudara klan batu. Ada orang-orang yang membahas ini bahkan di Imperial Pass, mengangkatnya. Ini membuat Si Hao menyipitkan matanya, sepertinya semuanya tidak sesederhana itu. Ada beberapa hal yang terjadi di sini sebelumnya. Apa hakmu untuk mengatakan kami adalah keturunan darah pendosa? Mata mana di antara kalian yang melihat kesalahan pada leluhur kami? Qin Hao tidak mau menerima ini, melonjak dengan emosi, berdebat di sini. Ada beberapa hal yang telah lama diterima, terlebih lagi, bahkan banyak orang di sini tahu bahwa ada beberapa klan yang sebelumnya membuat kesalahan besar yang tidak dapat dimaafkan. Seseorang berkata dengan dingin. Garis keturunan pendosa, apa gunanya mengatakan ini? Banyak orang sudah tahu tentang ini. Wang Changhe berkata sambil mencibir. 100.000 pasukan elit keluarga Wang datang ke sini, kelima naga bahkan lebih ditugaskan di sini, lingkungannya keji, mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup, jadi dia secara alami membenci Si Hao. Qin Hao sangat marah, masih ingin membantah. Si Hao menghentikannya, berkata, apa yang harus dikatakan kepada mereka? Dia adalah seorang pendosa yang telah melakukan kesalahan besar, dikirim ke sini ke Imperial Pass di perbatasan sunyi, namun dia masih berani berbicara sembarangan tentang orang lain. Si dengan heran angkat bicara, berkata, kau tidak salah. Para tahanan masa lalu dibuang ke sini, mereka sendiri adalah pendosa, di sini untuk melakukan pelayanan. Apa muka mereka yang tersisa untuk mengkritik orang lain? Wajah Wang Changhe langsung berubah menjadi hijau dan pucat, ekspresinya langsung cekung. Mereka benar-benar menentangnya begitu saja, bahkan tidak sedikit pun bersikap lunak. Niat dingin menyebar.
Dia adalah seorang ahli hebat yang melampaui alam Void Dao, jadi dia secara alami dapat langsung menekan ketiganya, membunuh anak-anak muda klan batu dengan potensi tak terbatas. Namun, dia tidak berani, paling tidak, dia tidak bisa melakukannya di kota Kaisar. Di bawah mata semua orang, jika dia benar-benar melampaui batasnya, mungkin ada seseorang yang akan membunuhnya dengan satu jari. Namun, dia juga tidak ingin menerima begitu saja, dengan dingin berkata, hanya beberapa anak muda, omong kosong macam apa yang kalian semua katakan? Jika kalian semua tidak percaya padaku, maka kalian dapat bertanya kepada yang lain apakah klan batu telah berdosa. Semua orang di Imperial Pass pasti tahu tentang itu. Meskipun dia mencela orang lain, itu jelas tidak sebaik penindasan langsung yang ingin dia lakukan. Terlebih lagi, kata-katanya tampak agak tidak berdaya, membuatnya merasa sangat tidak puas. Namun, ada yang lain di sini, beberapa dari mereka setuju dengannya. Klan Batu sebelumnya telah membawa bencana ke perbatasan sunyi, membuat kesalahan besar, inilah yang diakui kebanyakan orang. Meskipun ada beberapa orang yang tidak setuju, itu tidak benar-benar mengubah keadaan. Raksasa emas mengangguk. Benar, klan batu dulunya sangat kuat, luar biasa kuatnya, tetapi kesalahan tetaplah kesalahan. Darah pendosa menjadi tanda yang disebarkan ke generasi selanjutnya. Seorang tokoh besar dari keluarga Jin Shan angkat bicara. Kata-kata dari kekuatan besar seperti keluarga Jin sangat penting. Heng, hanya keturunan darah pendosa. Jika itu kami pasti sudah lama memusnahkan kalian semua, membasmi kalian sepenuhnya agar tidak merasa begitu kesal. Tokoh besar yang datang untuk menyambut Raja Enam Mahkota Ning Chuan berkata dengan dingin. Kata-kata yang lain masih dapat ditahan, tetapi ketika orang ini berbicara, cahaya ilahi segera berputar di mata Si Hao. Itu karena di masa lalu, Raja Enam Mahkota Ning Chuan selalu menentang klan batu, menerima dukungan penuh dari orang-orang di belakangnya. Orang-orang di belakangnya jelas merupakan faktor utama, ada sekelompok kekuatan yang bergabung bersama untuk memusnahkan garis keturunan pendosa. Di 3.000 provinsi Dao, bahkan ada provinsi yang digunakan khusus untuk memenjarakan keturunan darah pendosa. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, Si Hao merasa marah dalam dirinya. Apa? Anak muda, jangan bilang kau menunjukkan niat membunuh padaku? Jika ini bukan kota Kaisar, aku akan langsung membunuhmu. Orang di belakang Ning Chuan berkata dengan dingin. Dia adalah monster tua, kultivasinya sangat tinggi. Sekarang, kekuatannya sangat mengerikan, seorang ahli yang sangat kuat di kota ini. Siapa kau? Sudah sangat tua, tetapi masih mencoba untuk bertindak mendominasi, apakah kau bukan pendosa dari perbatasan sunyi? Berapa banyak pahala yang telah kau bawa kembali? Si Hao bertanya dengan dingin. Banyak orang terdiam. Pemuda ini benar-benar berani berbicara, mengatakan pihak lain sudah tua tetapi mendominasi. Apakah ini mengkritik hati Dao dan karakter pihak lain yang bermasalah? Dia bahkan berani mempertanyakan apakah pihak lain memiliki prestasi. Kalian semua terlalu penuh kebencian. Qin Hao juga berteriak keras, dia sangat marah. Klan Batu telah ada untuk waktu yang sangat lama, sebelumnya sangat mulia, terlalu banyak legenda yang terkait dengan mereka di perbatasan sunyi. Namun, begitu ketiga bersaudara itu datang ke sini, mereka ditentang, semua karena nama keluarga mereka adalah Si. Mereka tentu saja merasa sangat terhina. Orang di belakang Ning Chuan menatap Si Hao, dengan dingin berkata, anak muda, jika bukan karena sedikit reputasimu, aku akan lama mengambil tindakan untuk memberimu pelajaran. Jika kamu ingin membersihkan penghinaanmu, kamu dapat menghapus nama keluarga klan Batu, dan kami masih bisa memaafkanmu di kota ini. Dia benar-benar mendominasi, bahkan mengucapkan kata-kata seperti ini, menyuruhnya mengubah nama keluarganya. Ini tentu saja merupakan jenis penghinaan. Tentu saja, alasan mengapa dia mengatakan Si Hao memiliki reputasi tentu saja karena ada alasan di baliknya. Dalam pertempuran perbatasan Langit Merah Agung, seorang anak muda bertarung melawan 10 raja sendirian, terus-menerus memenangkan 10 ronde, ini menghasilkan keributan di Imperial Pass. Mereka percaya bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada pemuda ini, itu pasti akan menarik perhatian beberapa orang, itulah sebabnya orang di belakang Ning Chuan tidak berani bertindak sembarangan. Sementara itu, keluarga Wang juga seperti ini. Mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan di dunia luar, bertindak dengan kuat dan mendominasi, tetapi di Imperial Pass, mereka tidak punya pilihan selain menjadi rendah hati.
Itu karena pasti ada lebih dari satu atau dua tokoh hebat di sini. Namun, terlepas dari itu, sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang datang untuk menyambut tiga saudara klan Batu. Ini memang masalah yang cukup canggung. Orang bisa membayangkan bahwa situasi klan Batu benar-benar suram di sini, penuh kontroversi. Sementara itu, situasi keturunan klan juga sangat mengerikan. Uhuk, aku akan tetap bersama kalian, aku adalah seseorang yang tidak dicintai oleh siapapun, tidak ada seorang pun di sini yang menyambutku. Cao Yusheng menggaruk kepalanya. Meskipun kulitnya tebal, dia masih merasa canggung ini agak sulit untuk dihadapi. Beberapa orang menunjukkan senyum dingin, bahkan lebih banyak orang yang berbicara langsung, berkata, apakah kalian semua melihat sekarang, betapa semua orang membenci garis keturunan pendosa? Wang Changhe bahkan lebih langsung mencibir, berkata, akan aneh jika seseorang benar-benar datang. Siapa yang mau terlibat dengan klan ini? Oh, benar. Jangan bilang padaku bahwa keturunan tetua agung Meng Tianzheng yang akan datang untuk menyambut kalian semua, kan? Namun, kudengar mereka pergi berperang. Ini tidak dapat dihindari, klan yang memiliki rasa malu yang melekat pada nama mereka hanya akan diingat oleh sejarah pada akhirnya. Orang di belakang Ning Chuan berbicara. Namanya adalah Gu Mingdao, seorang ahli yang sangat menakutkan, seseorang yang cukup terkenal di kota itu. Namun, ada beberapa orang yang juga mendesah. Huang menang 10 kali berturut-turut, mengguncang langit merah agung, berita itu bahkan sampai ke sini, banyak orang memperhatikan ini dengan saksama. Jika bukan karena ini, situasi hari ini pasti akan lebih tidak menguntungkan. Ini juga yang membuat Gu Mingdao, Wang Changhe dan yang lainnya merasa menyesal. Atau mereka bisa menangani tiga saudara klan Batu dengan benar hari ini, tidak perlu merasa terlalu khawatir untuk melakukannya. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk pergi juga. Menatap keturunan darah pendosa ini hanya akan membawa penghinaan, itu benar-benar agak sulit untuk ditanggung. Seseorang mengatakan ini dengan sengaja, jelas karena mengejek. Hehe, tidak ada yang datang sama sekali, tidak ada yang akan keluar untuk Stone Clan, beginilah seharusnya. Wang Changhe tertawa, menggelengkan kepalanya. Ada banyak orang yang bersimpati dengan tiga saudara klan Batu, tetapi tidak ada yang berbicara, karena terlalu banyak kontroversi yang berkaitan dengan klan Batu. Tidak ada cara untuk menghapus kejadian masa lalu. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak tanpa diganggu. Orang idiot apa yang membuat keributan? Semut kecil emas merangkak keluar dari bahu Si Hao, menggosok matanya. Terlepas dari apakah itu Wang Changhe atau Gu Mingdao di belakang Ning Chuan, sekelompok orang ini semuanya merasakan ketakutan yang menahan diri terhadapnya. Ini hanyalah keturunan semut bertanduk surgawi. Karena alasan tertentu, mereka tidak dapat menyinggung perasaannya di Imperial Pass. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Sosok yang tinggi dan ramping berjalan mendekat, gayanya tak tertandingi, cerdas dan luar biasa, membawa kemegahan ilahi, pakaian putih berkibar-kibar saat dia berjalan mendekat. Ada seseorang yang tidak merasa takut, bersedia berjalan bersama kita, heh. Cao Yusheng tertawa. Wanita itu terlalu cantik, sampai-sampai orang lain terlalu malu untuk menatapnya langsung, membuat orang lain merasa malu dengan inferioritas mereka sendiri. Pada saat ini, pikiran semua orang bergetar. Beberapa orang mengenali wanita ini, tidak berani bertindak sembarangan. Anak muda, aku datang untuk menyambutmu di kota Kaisar. Setelah berpisah saat itu, bertahun-tahun berlalu dalam sekejap. Wanita muda itu terkikik, melihat ke arah Si Hao. Ini memicu kekhawatiran besar, ekspresi mereka menjadi kaku dan lamban. Itu karena asal-usul wanita muda ini jelas tidak sederhana, membuat banyak orang merasa takut. Dia benar-benar mengenali Huang. Ye Qingxian. Si Hao melihat ke arahnya, tidak melupakan wanita muda ini. Itu karena kesan yang ditinggalkannya terlalu dalam. Kecantikannya tidak perlu diragukan lagi, tanpa celah dan sempurna, dapat dikatakan sebagai karya surga. Sosoknya lembut dan ramping, kulitnya seperti batu giok halus. Matanya yang besar cerdas, sedikit licik, penuh dengan spiritualitas. Si Hao mengingatnya bukan karena kecantikannya, tetapi karena semua yang dia lakukan. Dia pertama kali belajar tentang kontrak aliansi kuno justru darinya. Saat itu, sambil tersenyum dan tertawa, dia benar-benar memadamkan tekanan klan surgawi, terlebih lagi secara langsung merekrut kaisar perang dan klan perang surgawi tua yang sangat kuat. Mustahil bagi seseorang untuk tidak merasa terkejut atas kejadian ini.
Adapun orang banyak di Imperial Pass, mereka mengerti betul bahwa wanita ini tidak sederhana, karena bahkan tokoh kuno yang paling kuat pun sangat memanjakannya. Nona muda King Xian, ini adalah keturunan dari garis keturunan pendosa. Gu Mingdao di belakang Ning Chuan merasa sangat kuat, tidak lupa untuk mengingatkannya saat ini. Kebencian yang dia rasakan terhadap klan batu sangat kuat. Prie. Wang Changhe juga menyapanya. Bagi seseorang dari keluarga Wang untuk merendahkan diri seperti ini sangatlah langka. Baru saja, aku mendengar beberapa orang menyemburkan kata-kata berisik, sesuatu tentang darah orang berdosa, sesuatu tentang membawa bencana ke perbatasan sunyi, bahkan mengatakan bahwa klan ini telah memakukan rasa malu pada nama mereka. Ye Qingxian berkata dengan dingin, menyingkirkan senyumnya. Ini adalah kebenaran, semuanya awalnya seperti ini. Orang di belakang Jin San berkata, orang ini adalah sosok yang hebat. Aku khawatir semuanya tidak seperti ini. Kalian semua perlu meminta maaf, terlebih lagi membungkuk dalam-dalam, beberapa orang mungkin perlu ditampar mulutnya. Ye Qingxian berkata dengan suara sedingin es. 3 saudara laki-laki klan batu segera terguncang. Ye Qingxian tampaknya sangat simpatik dan protektif terhadap klan batu. Apa yang dia tahu, bisakah dia melakukan sesuatu? Prie, identitasmu hebat, tetapi yang terbaik adalah jika kamu tidak terlibat dalam urusan ini. Klan batu yang malu dipaku kepada mereka diucapkan olehku, ini kenyataan, siapa yang bisa membantah ini? Gu Mingdao di belakang Ning Chuan menanggapi dengan kuat. Darah orang berdosa, malu? Beranikah kau mengatakan ini sekali lagi? Ye Qingxian bertanya. Pikiran Gu Mingdao, Wang Changhe, keluarga Jin, dan yang lainnya terguncang, tetapi mereka tetap mengatakannya. Hong. Tepat pada saat ini, gelombang kekuatan ilahi yang tak terbatas muncul dari kejauhan, segera menyapu. Lupakan mereka, bahkan para pembudidaya kuat yang jauh pun gemetar. Sementara itu, tempat ini adalah pusat dampaknya. Banyak orang hampir jatuh lemah ke tanah. Jenis kekuatan ini tidak terbayangkan, tak tertandingi. Ini adalah, Wang Changhe gemetar. Ini bukan niat awalnya, tetapi tubuhnya mengkhianatinya, hendak membungkuk. Gu Mingdao bahkan lebih gemetar, jiwanya bahkan gemetar, hampir membungkuk. Saat ini, setiap orang yang menargetkan klan batu merasa seolah-olah kiamat telah tiba. Di bawah suara putong-putong, lutut beberapa orang menyentuh tanah, berlutut di tanah. Itu berasal dari altar leluhur, tempat beberapa tokoh yang tak tertandingi mengawasi. Seseorang berkata dengan suara gemetar, tahu siapa yang sedang menunjukkan kemarahan. Altar leluhur, tempat itu sangat misterius. Dikabarkan bahwa hanya sedikit orang yang bisa mendekati tempat itu. Orang-orang itu semuanya dikenal tak tertandingi, usia mereka sangat mengerikan, bahkan mungkin setengah generasi lebih tua dari Meng Tianzeng dan Wang Abadi. Seberapa mengerikankah hal ini? Itu terlalu mengerikan. Dari generasi manakah makhluk ini berasal? Pada saat ini, 3 gelombang energi darah melonjak dari tempat itu, berubah menjadi 3 sosok raksasa. Mereka menjulang tinggi di antara langit dan bumi, aura tak terbatas seperti jurang, kedalamannya mengejutkan semua orang. Kekuatan semacam itu terlalu besar, salah satu dari figur-figur itu cukup untuk memusnahkan semua ahli. Mereka benar-benar berakhir dengan mengkhawatirkan level keberadaan ini. Pikiran Si Hao terguncang, dan kemudian dia sangat terkejut, karena dia melihat bahwa figur-figur raksasa yang terkondensasi dari energi darah sedikit gelisah, memiliki karakteristik yang mirip dengan 7 raja perbatasan sunyi. Bahkan hal-hal seperti kalian semua berani berbicara tentang darah orang berdosa? Ye Qingxian mencibir, dan kemudian menambahkan, sosok-sosok yang benar-benar tak tertandingi telah menjadi marah, apakah kalian semua akan mengakui kesalahan kalian atau tidak? Tepat pada saat ini, 3 tubuh besar yang terkondensasi dari energi darah masing-masing melepaskan seberkas cahaya warna-warni ilahi, membentuk jalur emas besar, berbaring di bawah kaki Si Hao, Si, dan yang lainnya, menyambut mereka. Putong! Banyak orang sangat takut, jatuh lemah ke tanah. Senior, tolong tenangkan amarah kalian, kami tahu kami salah. Keringat dingin mengalir dari tubuh Wang Changhe, pertama kalinya dia menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Dia benar-benar ketakutan. Kemudian, Gu Mingdao menampakkan wajah penuh keterkejutan, tidak berani mempercayai semua ini. Pada akhirnya, dia menambahkan,
Aku seharusnya tidak mengatakan bahwa klan batu telah memakukan rasa malu kepada mereka, itu adalah kesalahanku. Pak. Dia tidak punya pilihan selain menampar mulutnya sendiri untuk mengakui kesalahannya. Wajah keluarga Jin, keluarga Wang, dan yang lainnya juga memucat, membungkuk di sini dengan hormat, dan kemudian mengakui kesalahan mereka. Cao Yusheng, semut kecil emas dan yang lainnya semuanya sedikit tercengang. Mereka semua adalah tokoh hebat dengan latar belakang yang luar biasa, namun pada akhirnya, mereka dipaksa untuk menundukkan kepala, bahkan menampar mulut mereka sendiri, itu terlalu mengejutkan. Altar leluhur di kejauhan membawa perasaan waktu yang tak berujung, jejak Dao yang hebat. Energi darah meluap, terlalu bersemangat, mengembun menjadi 3 sosok yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi, berdiri tegak di dunia ini. Sementara itu, pada saat ini, ketika jalan emas besar menyebar, tubuh mereka menjadi sedikit lebih berani dan kuat, energi darah membawa warna emas samar, kekuatan yang menekan seluruh alam semesta. Dari kejauhan, mereka bisa melihat satu orang dengan janggut seperti rumbai naga, di tangannya tongkat tulang putih, tubuh berkulit binatang, tubuh bagian atas terbuka. Dia tampak liar dan kasar, seolah-olah dia sedang berjalan dari suku yang jauh. Orang lain bermandikan cahaya yang menyala-nyala, di tangannya sepotong tulang emas, di belakangnya sayap ilahi seperti burung phoenix sejati. Matanya seperti kilat, membawa lautan api ilahi, melihat ke bawah ke langit dan bumi. Ada sosok manusia lain yang agak kabur, tidak dapat sepenuhnya muncul. Ketiga sosok ini semuanya tampak agak primitif, menakutkan tak tertandingi. Mereka terbentuk dari energi darah, diwarnai dengan cahaya keemasan dan bukan tubuh sejati, tetapi mereka hidup dan tampak nyata, kekuatan Dao ilahi sangat menakutkan. Apakah mereka ini orang-orang yang selalu membela altar leluhur? Mereka dikenal tak tertandingi, usia mereka sangat mengerikan, bahkan setengah generasi lebih tua dari Wang Abadi dan Meng Tianzeng. Ketika 3 saudara klan batu mengangkat kaki mereka, sepenuhnya melangkah ke jalan emas yang agung, seluruh dunia bergetar. Seolah-olah tanah abadi runtuh, gelombang ledakan mencapai dunia fana. Jenis fluktuasi ini terlalu kuat, membuat semua orang gemetar dalam hati. Ekspresi Wang Changhe, Gu Mingdao dan yang lainnya menjadi seputih salju, tidak dapat bertahan lagi. Mereka tersapu oleh gelombang tekanan, semuanya jatuh ke tanah. Sementara itu, banyak orang di sini bahkan lebih buruk, jatuh lemah ke tanah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dalam penyembahan. Mereka adalah dewa leluhur yang tak tertandingi. Mereka tampaknya menjadi marah, menjulang tinggi di bawah langit, memandang semua orang, menatap makhluk-makhluk yang memfitnah klan batu, membuat semua orang merasa takut. Jalan pegunungan yang disebut itu berkelok-kelok di setiap puncak baru, situasi tiba-tiba berubah. Karena malu, kalian semua benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Benar-benar keterlaluan. Ye Qingxian berbicara, menatap Gu Mingdao, Wang Changhe, dan orang-orang keluarga Jin, ekspresinya dingin. Senior, mohon maafkan kami seharusnya tidak berbicara sembarangan. Orang-orang itu menundukkan kepala, merasa sangat gugup. Ada beberapa orang yang terus-menerus gemetar, benar-benar tidak menyangka hal-hal akan seperti ini, merasa sangat terguncang dalam hati. Orang-orang di altar leluhur itu, betapa mencengangkan identitas mereka? Mereka berada di atas sana, dikenal sebagai sosok yang tak tertandingi, jarang muncul. Selain Meng Tianzeng dan Wang Abadi, orang-orang seperti ini, tidak banyak orang yang pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, hari ini, 3 proyeksi sihir yang tak tertandingi muncul, darah menutupi matahari dan bulan, mengawasi semua orang di sini, bagaimana mungkin mereka tidak merasa sangat khawatir? Dapat dikatakan bahwa ketiga makhluk ini, jika mereka langsung bertindak, membunuh mereka di sini, tidak ada yang akan keluar demi mereka, bahkan leluhur klan mereka sendiri hanya diam-diam mengakuinya. Tunggu sebentar, masih ada aku. Cao Yusheng melambaikan tangannya dari belakang, karena dialah satu-satunya yang tersisa di sini, bahkan semut kecil emas itu sudah berdiri di bahu Si Hao. Meskipun dia cukup gemuk, gerakannya cepat, dengan suara Sou bergerak ke jalan emas besar yang dilalui Si Hao, menyerupai kelinci yang lincah. Jalan emas besar itu mundur, bergemuruh dengan suara. Orang bisa melihat banyak simbol Dao besar muncul, mengelilingi tubuh 3 bersaudara klan batu, beresonansi dengan tulang Dao di dalam tubuh mereka. Surga, ini adalah resonansi hukum Dao, baptisan kekuatan magis. Orang-orang ini bisa dianggap telah menerima berkah yang luar biasa.
Ada orang-orang yang berkata dengan lembut. Orang bisa melihat bahwa termasuk Cao Yusheng, tubuh orang-orang itu semua bergetar, gelombang cahaya warna-warni keemasan melonjak dari tubuh mereka. Hujan cahaya terbentuk, mengelilingi mereka saat bergerak, akhirnya masuk ke dalam lagi. Jika itu adalah orang biasa, setelah menerima bantuan dari tokoh-tokoh yang tak tertandingi, mengalami baptisan kekuatan magis ini, mereka pasti akan mengalami transformasi besar, mengalami perubahan besar. Tulang dan kualitas batin individu-individu ini sangat bagus, itulah sebabnya tidak begitu jelas, tetapi mereka tetap memperoleh manfaat yang cukup besar. Apakah ini sikap yang dibawa oleh para tokoh senior yang tak tertandingi ini? Semua orang menggigil dalam hati. Mereka jelas-jelas membawa 3 saudara klan batu di bawah sayap mereka, membuat semua orang tidak bisa tidak merasa terguncang. Mungkinkah masalah masa lalu memiliki rahasia tersembunyi? Ekspresi wajah Gu Mingdao, Wang Changhe dan yang lainnya menjadi buruk. Namun, untungnya mereka tidak dihukum. Ketiga saudara klan batu diterima begitu saja. Orang-orang yang jatuh ke tanah memperlihatkan ekspresi canggung satu demi satu, merasa sangat malu. Pada saat yang sama, mereka masih cemas dan takut di dalam hati. Campur tangan ketiga orang hebat ini benar-benar tidak terduga. Mereka berharap semuanya berakhir di sini, benar-benar tidak ingin kesalahan mereka terus berlanjut. Ketika melibatkan figur-figur yang tak tertandingi di level itu, semua hukumannya sangat berat, sampai-sampai akan mengganggu bahkan keluarga yang berumur panjang. Saya hanya mendengar bahwa ada beberapa senior yang mengawasi altar leluhur, jarang muncul di dunia. Sejarah macam apa yang mereka miliki? Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Baru setelah waktu yang lama berlalu seseorang berbicara, berdiskusi dengan tenang, ingin memahami asal-usul para leluhur itu. Mereka sudah tua sampai-sampai sulit untuk mengatakan dari era mana mereka berasal. Saya hanya tahu bahwa kekuatan magis mereka mencapai surga, aliran bintang langsung terhisap begitu mereka membuka mulut, mengisi ulang energi esensi mereka sendiri. Mereka bahkan lebih tua dari generasi Jin Taijun, Wang Abadi dan Meng Tianzheng, kemungkinan makhluk yang lahir sebelum kehancuran era besar terakhir. Sebelumnya ada beberapa yang cukup beruntung untuk melihat profil samping mereka dari kejauhan, dikabarkan seperti tubuh emas di kuil, kulit emas melilit tulang. Mereka kemungkinan terlalu tua. Seseorang berkata dengan lembut. Awalnya dia ingin mengatakan bahwa mereka tampak seperti mati dalam meditasi, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Yang lain mengerutkan kening. Ketiga sosok yang mereka lihat, meskipun mereka adalah proyeksi magis, mereka seharusnya tetap merupakan perwujudan dari tubuh mereka yang sebenarnya. Mereka jelas bukan kulit yang terbungkus tulang, sosok-sosok itu kuat, berani, dan kuat. Namun, tidak ada yang berani menyelidikinya lebih jauh. Siapa yang berani menuju altar leluhur untuk mengintip? Mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mereka adalah ukiran batu, palsu, bukan orang sungguhan. Di kedalaman kota Kaisar, di depan altar leluhur yang misterius, tempat ini jauh dari semegah yang dibayangkan orang luar. Dapat dikatakan bahwa dalam perjalanan mereka ke sini, semuanya kuno, tembok-tembok yang rusak dan puing-puing di mana-mana. Jika mereka tidak tahu bahwa ini adalah altar leluhur, mereka benar-benar akan mengira bahwa mereka berada di hamparan reruntuhan. Orang yang berteriak kaget adalah Cao Yusheng. Dia tercengang. Dia menatap tujuan jalan emas besar itu. Sebenarnya ada 3 diagram yang diukir di batu, bukan 3 orang sungguhan. Mereka awalnya mengira pasti ada 3 sosok yang tak tertandingi duduk di atas sajadah, ditemani kabut abadi, bintang-bintang mengelilingi mereka. Ketika mata mereka terbuka dan tertutup, kilat akan berkelap-kelip tanpa henti di 9 langit. Namun, apa yang mereka lihat adalah kejadian yang sama sekali berbeda. Ini adalah kedalaman altar leluhur, namun yang mereka lihat adalah tembok kuno, segala sesuatu yang lain tertutup oleh energi kacau, hanya beberapa area yang terlihat. 3 sosok agung terukir di area ini, seperti proyeksi sihir tak terbatas yang tercipta dari energi darah emas samar tadi, seolah-olah mereka akan keluar dari dinding. Di mana tubuh sejati? Bagaimana mungkin hanya ada ukiran batu? Para senior, silakan keluar, generasi muda ini ingin bertemu, bersedia memberi penghormatan paling taat, pada saat yang sama meminta bimbingan dari diri kalian yang terhormat. Cao Yusheng bergumam, menangkupkan tangannya di sini untuk memberi salam. Apakah kalian benar-benar ingin bertemu dengan mereka?
Ye Qingxian berjalan mendekat, sosoknya bergerak-gerak, cantik hingga tak bisa berkata-kata. Dia ramping dan lembut, menari-nari seperti roh yang anggun. Gaun panjangnya berkibar-kibar, membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang terbang. Bahkan seseorang seperti Cao Yusheng yang telah melihat semua jenis hal sedikit malu ketika dia melihat keindahan luar biasa ini, terus-menerus terkikik. Benarkah? Si Hao bertanya. Yang memegang tongkat tulang putih adalah leluhur klan batu, yang bermandikan cahaya berapi-api adalah leluhur klan api, yang lainnya adalah rekan perang mereka. Jawab Ye Qingxian. Si dan King Hao terkejut. Mereka menatap orang-orang yang terukir di batu itu. Si Hao terkejut. Dia langsung teringat 7 raja dari perbatasan sunyi. Apakah mereka ini? Dia menatap dengan saksama, mendapati mereka sangat mirip, karena dia sebelumnya pernah melihat sosok mereka yang samar-samar dari kapal kuno berwarna hitam berlumuran darah. Setelah menarik napas dalam-dalam, Si Hao bertanya, apakah mereka bertiga adalah 7 raja? Benar. Ye Qingxian mengangguk. Kemudian dia menatap Cao Yusheng, bertanya, apakah kamu benar-benar ingin bertemu dengan mereka? Aku ingin. Si gendut kecil itu langsung mengangguk. Dia menggosok tangannya, berkata dengan gembira. Dia saat ini sedang memikirkan bagaimana dia akan meminta beberapa harta karun tertinggi. Itu sangat sulit, karena kita kemungkinan besar dipisahkan oleh Yin dan Yang, kamu harus mengakhiri hidupmu sendiri terlebih dahulu. Kata Ye Qingxian. Apa? Cao Yusheng tercengang. Ye Qingxian berkata, ini adalah altar leluhur. Ini bukan hanya tempat pengasingan beberapa individu yang tak tertandingi, ini juga merupakan tempat pengorbanan. Ketiga ahli yang kalian semua lihat semuanya adalah tokoh kuno, kehidupan dan kematian mereka saat ini masih menjadi misteri. Apa yang sedang terjadi? Energi darah dari 3 tokoh magis tertinggi mengalir ke surga, menghancurkan matahari dan bulan, jenis kekuatan itu pasti tidak bisa salah, tetapi pada akhirnya, itu palsu, hanya ukiran batu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan 3 saudara klan batu bingung. Tempat ini adalah altar leluhur. Demi membantu kalian semua, aku mempersembahkan beberapa pengorbanan, memanggil beberapa sisa keinginan pada ukiran batu. Mungkin tubuh mereka yang sebenarnya sudah mati. Ye Qingxian berkata perlahan. Pengorbanan macam apa yang bisa menghasilkan hasil seperti ini? Si mengerutkan kening. Itu karena ini terlalu mengejutkan. Hanya beberapa tulang yang mungkin ditinggalkan oleh leluhur kuno asing, tidak terlalu berguna bagiku di sini, jadi aku mengorbankannya. Dia berkata dengan santai. Dia membetulkan rambutnya yang indah, matanya berputar-putar. Ketampanannya bisa menggulingkan kota, cantik sampai menyentuh hati. Semut kecil emas itu membatu. Si pupil ganda dan Qin Hao tercengang. Cao Yusheng tidak bisa berkata apa-apa. Si Hao terguncang. Tulang leluhur kuno asing, ini terlalu mengejutkan. Anlan dan Shutuo semuanya adalah leluhur kuno asing, identitas mereka luar biasa, tinggi di atas. Mereka dikenal sebagai pendiri klan leluhur yang tak tertandingi, kekuatan magis mereka tak terbatas, mendominasi era kuno abadi. Luo Mo yang terbunuh dalam pertempuran juga seperti ini. Dia memiliki darah sejati 5 warna, secara langsung melawan makhluk Dao abadi yang tak tertandingi yang memiliki darah kacau. Sebenarnya asal-usul macam apa sebenarnya Ye Qingxian, hingga benar-benar memiliki tulang leluhur seperti ini, mempersembahkannya seperti ini? Pengeluaran ini terlalu mengejutkan. Kalian semua bodoh, tidak bisakah kalian berdiri dengan bodoh seperti itu? Bukannya aku yang membunuh mereka, hanya barang-barang yang diambil dan ditinggalkan keluargaku untukku. Akan sia-sia jika hanya menyimpannya, jadi ini saat yang tepat untuk menggunakannya. Dia berkata sambil tersenyum. Meskipun semuanya seperti ini, tetap saja mengejutkan. Altar leluhur di sini sangat tangguh, diciptakan oleh dewa sejati era kuno, dapat dikatakan menantang surga dan spiritual. Jika pengorbanan dipersembahkan di sini, kualitasnya cukup bagus, maka roh-roh heroik dengan sisa-sisa keinginan dapat dipanggil. Jelas bahwa tulang leluhur asing sudah cukup, penghiburan terbaik bagi orang-orang kuno yang gugur dalam pertempuran. Inilah sebabnya mengapa pemanggilan leluhur oleh Ye Qingxian berhasil. Bukankah ini benar-benar sia-sia? Demi kita, mengapa kamu menghabiskan pengorbanan yang mengejutkan seperti itu? Cao Yusheng berkata pelan, lalu dia menyipitkan matanya.
Jangan bilang kau menyukaiku. Peng! Dia langsung jatuh terlentang. Kemudian, seberkas cahaya ilahi mengelilinginya, mengirimnya lebih dulu ke kolam lumpur yang tidak jauh. Kau tidak perlu bersikap begitu kasar bahkan jika kau tidak menyukaiku, teriak Fatih Chao dengan sedih. Ye Qingxian terkikik dan berkata, itu tidak bisa dianggap sia-sia. Jika roh-roh heroik masih di sini, dengan mempersembahkan pengorbanan ini, itu bisa membuat mereka bertahan sedikit lebih lama di dunia ini. Apakah ini bisa menipu orang-orang itu? Tanya Si Hao. Betapa membosankannya mengintimidasi mereka dengan orang yang masih hidup? Akan jauh lebih menarik ketika mereka mengetahui kebenarannya, membuat mereka merasa malu, dan kemudian menjadi gila, mendidih karena marah. Pemandangan itu, hanya memikirkannya saja akan terlalu indah. Kata Ye Qingxian. Si Hao dan yang lainnya langsung terdiam. Di luar, Wang Changhe, Gu Mingdao dan yang lainnya tidak mau menerima ini. Bagaimana mungkin keturunan darah pendosa mendapatkan perlindungan dari beberapa tokoh yang tak tertandingi? Mereka bingung, mengirim orang keluar untuk mencari tahu lebih banyak informasi. Dukungan keluarga umur panjang sangat besar, mereka tentu saja memiliki beberapa orang di dalam kota. Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah orang-orang itu melindungi jalan setapak? Mengapa mereka keluar untuk beberapa anak muda? Ketika Gu Mingdao bertanya kepada seorang tokoh tingkat leluhur yang berambut jarang dan sangat tua, dia menemukan bahwa pihak lain sebenarnya mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah kamu ingin mengetahui kebenarannya? Wajah tetua itu ditutupi kerutan, tampak seperti kulit jeruk yang mengering. Saya mau. Gu Mingdao menganggukkan kepalanya dengan tegas. Tidak jauh dari sana, Wang Changhe, Senior Jin Zhan, raksasa emas, dan para ahli lainnya juga melihat ke sana, ingin tahu alasannya.